Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatiman nabil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabbun Nas yang mengatur manusia. Dialah Malikun Nas, rajanya manusia. Dialah Ilahun Nas yang disembah oleh manusia. Dialah Allah, Zat yang memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur sehingga kita bisa bermujalasah di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan umatnya dari zaman kegelapan sampai zaman terang menderang seperti sekarang ini. Dan yang saya hormati yakni Bapak Ketua DKM Musholah At-Taubah yakni Bapak Haji Qasim, mudah-mudahan beliau dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Imam Ghazali berpendapat bahwasannya di 10 terakhir bulan Ramadan itu terdapat namanya malam Lailatul Qadar. Apa sih yang namanya malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar. Qala Allah taala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Dan para malaikat dan ruh Jibril diturunkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyelesaikan urusannya. Untuk menyelesaikan urusan yang berada di muka bumi ini. Salamun ya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam ini sampai terbit fajar. Jadi pada ayat tersebut terdapat keutamaan-keutamaannya ini pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama apa? Yang pertama, pada malam Lailatul Qadar itu terdapat diturunkannya Al-Qur'an. Yang kedua, Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, malaikat-malaikatnya Allah itu turun ke bumi untuk apa? Untuk menyelesaikan urusannya. Yang keempat, malam tersebut disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi, kalau misalkan kalian ingin menemukan malam Lailatul Qadar, kalau misalkan kalian ingin menemukan malam yang mulia, itu kalian menemukan pada 10 terakhir bulan Ramadan, yakni pada hari-hari ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pada hari ke-9, pada hari ke-5, pada hari ke-3. Itu insya Allah kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, In kana nabiyya yataqifu asral yaumil akhir min ramadhana fawatallahu, yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beritikaf di hari terakhir bulan Ramadan. Nabi Muhammad beritikaf di terakhir bulan Ramadan sampai kapan? Sehingga beliau wafat di malam terakhir pada bulan Ramadan. Nah,
Pak, Bu. Jadi kita sebagai umatnya ini harus mengikuti contoh-contoh beliau, harus mengikuti perilaku-perilaku yang beliau ajarkan, harus mengikuti apa yang beliau ajarkan kepada kita. Dan beritikaf itu adalah pahalanya dapat seperti orang yang haji 2 kali, orang yang umrah 2 kali. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man itikafa asran min Ramadana ila yaumil akhir. Yang artinya, barang siapa orang yang beritikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka orang tersebut kahajjataini wa umrataini. Itu pahalanya seperti 2 orang yang haji dan 2 orang yang umrah. Itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Baihaqi. Dan itu semua tadi adalah bentuk keutamaan-keutamaan pada malam Lailatul Qadar dan beritikaf. Dan pada kali ini saya ingin melanjutkan yang ini tentang hukum-hukum beritikaf. Di dalam kitab Taqriratus Sadidah yang dikarang oleh Imam Hasan bin Ahsad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, beliau berbicara bahwasannya itikaf itu terbagi menjadi 4 hukum. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah wajib. Wajib ketika apa? Ketika itikafnya itu dinazarkan. Contohnya gimana, Pak, Bu? Begini. Contohnya, tar malam saya ingin itikaf di masjid. Itu hukumnya wajib untuk itikaf di dalam masjid. Barang siapa orang yang tidak melakukan perkara tersebut, tidak melakukan itikaf tersebut, maka orang itu akan mendapatkan dosa. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua apa, Pak? Bu, yang kedua itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah hukum asal beritikaf. Hukum asal beritikaf itu adalah sunnah. Tapi dikuatkan oleh para ulama, yakni pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sekarang ini, Pak. Sekarang kita sudah memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Makanya, itu kita disunahkan untuk apa? Untuk beritikaf di dalam masjid, melakukan perkara-perkara yang baik seperti membaca Al-Quran, seperti sholat tarawih, seperti sholat witir, sholat tahajud, dan yang lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu makruh. Makruh bagi siapa? Bagi seorang perempuan yang memiliki daya tarik, atau dia itu cantik, Pak. Contohnya begini. Misalkan ada ibu-ibu nih, ibu-ibu itu mukanya cantik lah, seperti kayak bidadari surga, masya Allah. Nah, bentar, Pak. Kalau misalkan ibu-ibu itu pengen wajahnya lebih cantik dari bidadari surga, itu harus nurut sama suami. Betul, Pak? Betul. Makanya kalau misalkan ibu-ibu itu ingin wajahnya lebih cantik dari bidadari surga, itu harus nurut sama suami. Karena kenapa? Karena surga itu berada di telapak kaki suami. Betul, Pak? Betul. Makanya ibu-ibu itu harus apa? Harus manut sama suami. Kembali lagi, Pak, ke laptop. Makruh itu apa? Makruh ketika seorang perempuan yang memiliki daya tarik, itu dia beritikaf di dalam masjid. Nah, dia itu sudah mendapatkan izin dari suaminya, begitu, Pak. Itu hukumnya makruh, ya, Pak ya. Bu. Nah, yang keempat itu apa? Yang keempat itu haram. Haram terbagi menjadi 2, Pak, di sini. Yang pertama, haram tapi sah. Itu ketika apa? Ketika seorang perempuan itu beritikaf di dalam masjid, tapi dia tidak izin sama suaminya. Itu hukumnya haram, Bu. Haram, Bu, hukumnya, Bu, ya. Kalau misalkan ibu itikaf di dalam masjid tapi kagak izin sama suami ibu, itu hukumnya haram. Ya, Bu, ya. Karena kenapa? Karena tadi, Bu. Karena surga berada di telapak kaki suami. Makanya istri harus manut sama suami, begitu, Bu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah haram tapi tidak sah. Itu apa? Itu orang yang junub. Junub itu apa sih, Pak? Junub itu orang yang berhadas besar.
Yang kedua itu adalah haid bagi perempuan. Nah, orang junub masuk masjid haram. Orang haid masuk masjid haram. Orang beritikaf di dalam masjid ya haram, sudah pasti haram. Orang yang junub masuk masjid ya sudah pasti haram. Soalnya kenapa? Soalnya kita lihat dulu di awal pertamanya, masuk masjid saja sudah haram, apalagi melakukan perkara-perkara beritikaf gitu, Pak. Ya. Bu. Paham orang ini, Bu? Paham ya, Pak ya? Jadi, kesimpulannya gini, Pak. Itikaf itu di dalam kitab Taqriratus Sadidah itu menjadi 4 hukum. Yang pertama itu adalah wajib ketika dinazarkan. Yang kedua itu adalah sunnah, itu adalah hukum asal beritikaf. Tapi yang lebih kuat atau yang lebih afdol itu pada 10 terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga itu makruh. Makruh bagi siapa? Bagi perempuan yang memiliki daya tarik. Yang keempat haram. Haram terbagi menjadi 2. Ada haram yang sah dan haram yang tidak sah. Haram yang tidak sah itu adalah bagi perempuan yang beritikaf di dalam masjid tapi dia tidak izin ke suaminya, dan yang kedua bagi orang yang junub dan orang yang haid. Gitu, Pak. Jadi pada bulan Ramadan ini, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama bertaukid, menguatkan diri atau memaksakan diri untuk apa? Untuk beritikaf di dalam masjid. Insya Allah Allah akan menemukan kita pada malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.